Hey ho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para penggiat outdoor activity dimanapun kalian berada. Stay at home, stay healthy. Oh ya, dan jangan khawatir buat teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang hadir di sini sudah melalui prosedur standar semua. Saya sendiri sudah mandi, tapi nggak tahu kalau buat teman-teman saya yang dua sini sudah mandi apa belum. Tapi mulutnya sudah disemprot pakai disinfektan ya. Steril. Udah steril. Udah minum disinfektan malah. Bisa. Sebagai pengobat rindu buat teman-teman yang ada di rumah, di tengah-tengah pandemik ini, kita nanti kedepannya akan bahas dan kita kulik seputar kegiatan luar ruangan. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan manfaat dari yang kita bahas nanti. Oke, sebelum lanjut, karena ini adalah program kami yang pertama, saya pengen memperkenalkan dulu, ini adalah channel kami, Titen, tiba-tiba jadi konten. Kalau bisa bareng-bareng dong Mas ya? Oh. Oke, bareng-bareng ya? Gimana? Titen, tiba-tiba jadi konten, boom, di tangannya gini. Oke. Titen, tiba-tiba jadi konten, boom! Oke, jadi nanti channel kita ini bakal bahas apa aja yang berkaitan dengan outdoor activity. Jadi nggak hanya pendakian aja, nanti ada trail running, ada arung jeram, ada vertical rescue, ada bushcraft, ada cycling, dan mungkin nanti sampai ada outdoor cooking juga mungkin. Masak-masak ya? Ya, masak-masak. So, buat teman-teman pantengin terus channel ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu perwakilan dari teman-teman dari seller dari Jogja. Sebelah kiri saya ada Mas Henry. Mas Henry ini adalah owner dari Henzo Gear. Kemudian sebelah saya yang paling kiri itu Mas Taqiyuddin. Ini adalah owner dari PT Wele Outdoor Jogja. Oke, terima kasih buat teman-teman Mas Henzo, Mas Taki yang sudah hadir di sini. Nanti kalau buat teman-teman ada yang masih penasaran mungkin bisa bertanya di kolom komentar buat mereka berdua ini. Dan kemudian saya juga ada pertanyaan juga nih yang wajib dijawab sama Mas Henzo dan Mas Taki. Oh ya, sebelumnya saya pengen memperkenalkan segmen kali ini adalah obrolan plong dan santai. Jadi bisa kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin bisa malah membuat teman-teman yang di rumah bisa mendengarnya bisa plong nantinya gitu. Mas Henzo dan Mas Taki, nggak bisa dipungkiri kan dengan adanya pandemi wabah corona yang begitu mewabah seperti ini kan, seluruh elemen masyarakat Indonesia pun merasakan terdampak karena adanya pandemi ini. Tak terkecuali juga dengan penggiat outdoor, dan kalau saya mendapatkan info malah gunung-gunung ditutup, kemudian akses kemanapun dibatasi gitu. Mungkin kita langsung tanya aja kali ya. Pertama buat Mas Henzo nih, sebagai seller outdoor, berdampak nggak sih dengan adanya pandemi ini? Kalau dampak jelas ya, kita nggak usah bingung lagi. Semua elemen masyarakat, semua sektor kena dampaknya. Tak terkecuali kalau saya sendiri ya yang jualan alat outdoor kan hubungannya dengan orang jalan-jalan. Iya betul. Dengan orang traveling. Jadi kan padahal sementara ini kita harus stay at home, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak bisa akses kemana-mana, jadi otomatis penjualan juga benar-benar drop. Sampai hari ini pun benar-benar drop. Nggak tahu juga kalau dari seller lain ya, tapi kan kalau yang jelas dari jualan kita kan tahu sendiri, kita kan bukan jualan bukan bahan apa ya, komoditas pokok. Sementara sekarang orang kan lebih fokus ke komoditas pokok yang dicari, bukan untuk barang-barang hobis lah. Iya. Jadi hitungannya barang mewah berarti Mas ya? Nggak berarti mewah. Semua bukan kebutuhan utama. Iya. Oh, barang sekunder gitu ya. Barang sekunder. Fokus masyarakat sekarang kan lebih ke memenuhi kebutuhan pokok dulu. Dari yang tadinya mereka menganggarkan dana misalnya untuk jalan-jalan, untuk belanja kepentingan hobi, jadi sekarang
itu dikesampingkan dulu. Untuk buat Mas Taki sendiri bagaimana? Bisa menanggapi Kalau untuk dari kacamata penjual ya, udah pasti ya, udah pasti sama aja teman-teman. Tetap penurunan tetap ada, cuma ya adalah 1-2 laku. gitu. Masih ada barang keluar, masih ada, tapi tetap kalau dibandingkan tahun kemarin ya jomplang banget Pak. Oh gitu ya. Ya, Tapi semua ini kan ini berdampak ke semua lini ya, nggak hanya cuma pedagang pedagang ya, odol, aja gitu ya. semua lini di seluruh dunia. Kita bicara apa pandemi Secara ini global, ya. secara global, nggak hanya Indonesia. Gitu. Tapi Mas Hendro sama Mas Taki nggak pengen nyoba bisnis yang lain gitu? Mungkin mau sementara banting setir atau mungkin mau permanen banting setir gitu nggak ya? Jelas kalau saya memang harus bisnis yang lain, karena kalau mengandalkan dari dunia outdoor jualan outdoor ini, kalau sementara ini saya kira terlalu berat. Terlalu berat. Jadi memang harus jaga lilin. harus nyari pemasukan yang lain dari jualan alat outdoor. Kalau Mas Taki sendiri nggak nyoba bisnis lain gitu? Ada sih kecil-kecilan, cuma ya kita produksi produk-produk kayu sih terutama. Oh gitu. Kecil-kecilan, ada bikin mebel kayu kecil-kecil. Iya. Sementara sih itu. Cuma saya bedain pasar. Kalau itu memang aku sebelum mainan outdoor itu Udah lebih cuma dulu jalan. daripada Udah jalan. Oh iya oke. Ya, outdoor cuma pendamping. Tapi sekarang udah bisa jalan bareng. Cuma ya tetap ikut menurun juga omsetnya. Kalau kayak gini. Tapi nggak pengen mencoba strategi lain dalam pemasaran barang-barang outdoornya, mungkin dengan cara dilelang. Sebenarnya itu Dilelang apa segala itu macam. sebenarnya pertanyaan yang sulit. Saya sendiri aja belum tahu harus ngapain. Kalau harus fokus ke jualan alat outdoor, kita harus ngapain nggak tahu. Soalnya kita kan nggak tahu ini kapan berakhirnya. Oh iya betul. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Misalnya kita cuma mainan diskon. Nah, Apa mungkin kita terus tiap hari mainan diskon? jadi Terus untungnya makin menghabiskan tipis barang. gitu, Mas, ya? Untungnya makin tipis. Sementara saya sendiri jualan juga untuk impor pun juga susah. Udah kesulitan Iya. karena kurs dolar Iya. yang terus naik. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, saya malah sedikit ini masalah pengalaman Mas Hindu dan Mas Taki mungkin selama bertahun-tahun sudah berjualan gitu. Pernah nggak sih mendapatkan buyer atau pembeli gitu yang lucu, unik? Kadang-kadang buyer ada yang sampai jengkelin, sampai PHP gitu. Ada nggak kira-kira Mas Hindu? Itu biasa lah di dunia perdagangan seperti itu, sebenarnya biasa ya. Biasa ya? Kayak PHP itu biasa. Hmm. Tapi kalau ngeselin gitu ya 1 kali 2 kali memang ada sih pengalaman gitu. Contohnya gini, saya kan kalau beli di Henso itu kan saya menggaransi barang itu misalnya tidak sesuai, contohnya sepatu yang kamu terima terlalu besar atau kekecilan gitu, Betul. kamu bisa retur diganti dengan barang yang lain. Oh. Nah ini kasusnya ada satu pembeli dari luar Jogja lah, dia itu beli sepatu Nah, sampai 3 kali, dia itu saya ngirim barang 3 kali. Jadi barang yang pertama kekecilan, dia kembalikan lagi. Barang yang kedua ukurannya pas tapi modelnya dia pengen ganti yang lain. Sampai kiriman keempat dia akhirnya fix jadi. Dan kiriman keempat itu yang diambil adalah kiriman yang pertama. Jadi kan kayak cewek yang ribet itu. Tuku ribut jangan. tapi misalnya kasusnya seperti itu, apakah ongkos kirim? Ongkos kirim ditanggung sama bayarnya sendiri. Oh gitu. Iya, saya cuma memberikan garansinya. Kalau kamu merasa kurang nyaman, balikin aja nanti gitu kan nggak apa-apa. Tapi kan yang jadi masalah kadang kan barang jualan itu kan nggak banyak. Bisa jadi yang dia mau atau yang dia tukar kan ada orang yang lain yang ngantri. Iya, Jadi kan betul. saya nggak tahu yang dipilih yang mana. Oh, oke, berarti itu sebagai penghambat. Iya. Menghambat. Kalau dianya sendiri mungkin nggak masalah sih, akhirnya dapat barang yang oke sesuai. Tapi kan proses untuk kirim balik itu kan paling nggak Makan sampai waktu lah. 1 minggu misalnya. Tapi yang penting pembeli senang gitu, Mas. Iya. Oke. Tapi sebenarnya juga jengkel juga. Iya, jengkel. Tapi malah jadi pengalaman, Mas ya. Iya. Nah, kalau Mas Taki sendiri mungkin pernah nggak dapetin buyer yang Tetap pernah sih, ada yang enak juga banyak. Ya toh. Apalagi malah jadi temen. Sempet kalau orang Jogja kan biasanya malah tak suruh main ke rumah. Iya. Malah tambah kenal, malah jadi temen. serawung ya? Iya. Kalau biasanya yang di luar ya ada 1-2 tetap ada kayak gitu. Tetap pengalaman seperti itu nggak bisa di juga harus ya Namanya jualan. apalagi mungkin kalau online kita nggak tetap muka. Iya betul. Nah, apalagi
nggak tahu ekspresi dia ngomongnya kayak gimana, kan kita cuma membaca teks ya. Betul. Nggak pakai ekspresi. Ya cuma mungkin dia kesal, aku juga nggak tahu. Iya. Kita balasnya kayak gini, dia nggak keras juga, Iya. mungkin penanggapannya kayak gimana kan. Berarti pernah ya sampai blok-blokan atau di IG-nya di Instagram-nya gitu pernah Kalau diblok? itu pakai enggak, blog, enggak kita pernah ya? kita Soalnya kan nggak kita blok. sebenarnya jualan ini kan barang-barang yang hobis, sementara jualan kita dengan pembeli itu kan hobinya sama, jadi kan Betul. lebih dekat gitu loh. Cuma jadi persaudaraan gitu Kalau ya dia. kalau obrolan lebih ringan mungkin aslinya nyambung, cuma mungkin agak panjang, rada panjang aja mungkin kalau chat-chat aja. Untuk pertanyaan ketiga nih buat Mas Henjo sama Mas Taki, boleh dong diceritain dikit keluh kesah atau suka dukanya berjualan outdoor. Pasti kalau saya ngeliat sih banyak dukanya, mungkin ya untung terus ya Mas Taki sama Mas Henjo ya. Kalau untung masuk diceritain kan enggak. Kalau untung ya kan di-share. Kalau untung di-share, kalau rugi kan ya nggak mungkin kita share, Pak. Tapi kalau saya merhatiin Instagramnya Mas Taki ini kadang-kadang ada bahasa kelunting-kelunting, itu maksudnya apa Mas Taki? Itu pamer itu. Itu cuma kalau barangnya laku itu. Cuma ngabarin aja kalau saya laku. Oh, gitu. Sombong amat. Itu sebenarnya pamer biar seller lain itu Terpacu biar seller lain jual. barangnya dia laris gitu. Kan jadi seller lain terpacu, Nah. dia bisa berarti aku juga bisa laku. aja. Gitu. Oh iya. Lanjut nih buat Mas Taki, Mas Henjo. Kita tahu kalau di dunia outdoor itu kan mungkin puluhan bahkan mungkin sampai ratusan Pemain brand outdoor, brand yang brand outdoor. Boleh dong saya diinfokan kira-kira kalau rekomendasi buat brand lokal Indonesia sendiri itu brand apa aja yang masuk? Kalau brand lokal yang masuk kita udah tahu sendiri ya, yang paling berkualitas tetap Eiger. Karena yang pegang tetap barangnya bagus, barangnya masih terjangkau juga Eiger. Kualitasnya gitu ya? juga oke juga Eiger. Dia kan malah produknya udah sampai ke luar negeri. Jadi jelas bagus. Iya. Kalau buat Mas Taki sendiri? Kalau fashion Pinnacle kayaknya bagus sih. Pinnacle ya? Udah mulai naik ya. Dari segi harapan, bahan juga bagus, harga juga kompetitif dari sama-sama lainnya. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman di Indonesia pasti kan kebingungan mesti memilih brand apa yang pantas untuk dirinya segala macam. Itu apalagi dengan banyaknya brand outdoor luar negeri gitu. Saya pengen Mas Henjo sama Mas Taki nyebutin dong 3 brand luar negeri yang rekomendasi menurut Mas Henjo. Nah ini pertanyaan sebenarnya kayak gini sulit dan klise. Misalnya gini, sering juga kan banyak orang yang main ke toko saya. Iya betul. Dengan pengetahuan awam mereka datang pengen beli sesuatu, Mas produk yang bagus itu yang kayak gimana? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, produk yang bagus itu yang sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan budgetmu, sesuai dengan kenyamananmu. Jadi kalau kita nentuin, oh barang ini bagus, belum tentu di Mas Jarod bagus kan, beda-beda juga, iya, tergantung betul. selera juga. Kalau untuk masalah brand, semua brand itu punya kelebihan sendiri. ya, kelebihan kualitas sama kekurangan sendiri. Jadi nggak bisa kita bandingin satu produk, misalnya sepatu A dengan yang lain, tapi head to head gitu nggak bisa. Pasti ada kekurangan sama Kelebihannya. Iya. Kalau dari kacamata saya seperti itu. Oh iya. Oke. Kalau menurut Mas Taki juga sama, hampir seperti itu. Hampir seperti itu sih. Cuma kalau ada web luar itu kayak di contohnya Outdoor Gear Lab. Jadi referensi. Itu cuma referensi aja. Secara global. Jadi Tapi lebih gampangnya gini, kalau calon buyer itu sudah mempunyai pengetahuan dulu yang lebih. apa yang mau dia beli, Ya, kita ya. lebih enak. Mas, aku kemarin Untuk mengarahkan. baca review produk ini lebih bagus dari ini. Oke, silahkan. Itu keputusannya dia untuk mengambil produk dengan brand yang dia inginkan, dengan review yang menurut mereka bagus. Itu Dan kita dengan lebih harga. enak juga ngejualnya. Oke, berarti Mas Henjo dan Mas Taki ini nggak pelit ya untuk membagi ilmu Iya. ke pembeli gitu, nggak pelit Iya. ya? Ya, tetap kita Buat share teman-teman juga. yang di rumah kalau pengen belanja outdoor gear mungkin bisa ke tempat Mas Henjo atau ke tempat Mas Taki. Mungkin Instagramnya bisa nanti diinfokan di bawahnya atau di kolom deskripsi. Mungkin lanjut aja ya buat untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Henjo sama Mas Taki kalau saya cuma tahunya kan jualannya di Instagram. Apa mungkin ada jualan di marketplace yang lain? Ada, gitu? kalau di marketplace saya juga ada, di Bukalapak Henso Gear juga, di Tokopedia Henso Gear, Iya. di Shopee juga ada Henso Gear. Kalau Mas Taki? Sama sih. Ya kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee.
Oh, Shopee juga jualan ya? Yang lagi marak lah, bisa kredit kita. Ini pertanyaan buat Mas Taki sama Henzo mungkin, karena Mas Henzo sama Mas Taki ini kan berjualannya bareng di satu daerah di Jogja. Pernah nggak kira-kira saling cemburu karena barangnya sama, kemudian wah, Taki ngeluarin barangnya sama duluan, kemudian Mas Henzo tahan dulu deh karena barangnya sama biar Mas Taki laku dulu, dan Mas Henzo tahan dulu gitu. Pernah nggak sih seperti itu? Kalau itu saya biasanya kayak gitu. Nggak cuma ke Taki aja ya. Jadi hampir ke semua seller yang kenal. Iya. Iya. Kalau misalnya ada seller A yang lagi nurunin barang produk A misalnya, saya prefer untuk ngambil produk yang lain. Oh gitu. Ya, jadi kalau mereka produknya udah habis, sold out, baru saya ngambil keluar yang yang A. A misalnya. Tapi kalau misalnya ada produk A itu ternyata lagi harganya murah, saya tetap sikat juga. Tapi keluarnya nanti ataupun nanti kalau si iya. Ataupun pedagang saya lain keluarkan sudah tapi laku dengan harga yang sama. Oke. Saya nggak main untuk perang harga, saya nggak. Oh gitu. Saya cenderungan saya malah barang-barang di saya itu lebih mahal dari seller lain. Tapi pernah nggak sih Mas Taki sama Mas Henzo ini tukeran barang? Misalnya Mas Taki jualin barangnya Henzo atau Mas Henzo pernah ya? Pernah, itu ya? iya. Kayak mungkin aku ada buyer ya, Iya. dia nyari sepatu ukuran 45. Aku nggak ada ternyata. Ternyata aku Minta. tanya Henjo ada. Ah, Nah, coba aku tawarin. Ah. Ini ada barang ini. Ternyata mau. Nah, kayak gitu. Ada juga yang gini, Mas, kamu kan kenal sama Taki kan? Sebenarnya orang ini udah ngincer produknya yang jualan Taki, tapi dia minta tolong buat dinego. Otomatis kan iya. saya nego ke Taki, boleh dewe, teman sendiri yang mau beli, akhirnya kan dapat harga murah, Dapat potongan lah. iya dapat potongan, tapi dia nggak lewat langsung ke Taki tapi lewat saya. Perantara. Berarti maklar juga ya Mas Henzo? Nggak maklar sebenarnya kan, Penghubung. saya penghubung agar dapat barang dengan harga lebih murah. Oh iya. Paling saya dapat catatan dari Taki lah. Pernah nggak sih kalian berdua ini masang harga janjian gitu? Janjian masang harga yang sama gitu untuk di marketplace maupun di Instagram, itu pernah nggak? Kalau janjian masang harga yang sama biasanya kalau kita ngambil barang yang sama dan di tempat yang sama. Tapi kan sementara ini kan Berbeda terus ya? Saya ngambil barang di A, dia di B kan, jadi pasang harganya juga beda. Tapi kan nggak selisih harga terlalu jauh juga. Oke. Kalau kita berbicara masalah outdoor activity itu kan luas sekali ya. Kalau saya mau tanya, kalau saya boleh tanya ke Mas Henzo atau ke Mas Taki, kalau Mas Henzo sendiri itu berjualan outdoor activity-nya itu lebih ke bidang apa? Apakah ke pendakian atau ke arung jeram apa segala macam? Kalau awalnya kan lebih umum, general ya. Awalnya kan lebih ke untuk pendakian ya. Iya. Tapi belakangan ini saya juga main aksesoris spare part, bukan spare part ya, aksesoris buat sepeda. Oh, sepeda. Jersey terus. Oh, sekarang mainnya ke sepeda berarti ya gitu ya. Iya. Oh, oke. Kalau Mas Taki sendiri ada bidang yang berubah nggak sebelumnya mungkin dari? Enggak sih, kalau globalnya tetap kita jualan outdoor ya. Outdoor. Apapun itu, panjat, pendakian. Ya mungkin yang belum sih kayaknya rafting, barang-barang kayak gitu kita belum berani masukin lah. Belum berani masukin ya. Oke. Kalau globalnya tetap di outdoor. Sebenarnya ya apa aja sih yang penting cuan. Baca. Dan untuk sebelum aku tutup nih, ada pertanyaan. Selama pandemi ini kan sudah berjalan hampir 1 bulan lebih. Iya. Nanti kira-kira setelah pandemi ini berakhir, kira-kira pengen jalan-jalan kemana kalau buat Mas Henzo atau Mas Taki? Yang jelas kalau saya jualan saya dulu. Saya mau. Berarti belanja ya? Enggak. Dari selama pandemi ini kan kasarannya kita nggak ada pemasukan gitu kan. Iya, betul. Saya mau genjot untuk penjualannya dulu. Jadi kan otomatis kalau habis pandemi ini selesai kan dari orang-orang kan pasti kan pengen traveling, pengen jalan-jalan. Ya, betul. Bagaimana caranya kita dapat pemasukan lagi dari orang yang mau jalan itu dengan belanja lagi di tempat kita. Oh, berarti nggak ngambil momen juga. Nggak sekalian ngambil stok lagi dari luar negeri. Apa Kalau itu dolarnya turun lagi? Nunggu dolar. Nunggu dolarnya Iya, turun. soalnya kan itu belum turun-turun. masih doyan di atas itu. Masih 16.000 sekian kalau nggak salah ya. Iya. Kalau Mas Taki sendiri jalan-jalan apa stok barang?
stok barang sih. Stok barang ya? Utama Karena stok untuk barang jalan-jalan itu harus butuh pemasukan dulu. Harus dulu. Kita 2 bulan ini kan bener-bener diperas, dan sekarang kita juga lagi stop belanja karena ada pandemi dan dolar kayak gitu kan. Ya, Tapi kita nanti kalau misalnya jalan-jalan boleh dong ngajakin kita sama tim-tim yang ada di sini ya. siap, kita info-info lah kan. Teman-teman bisa gabung di sini malah. Oke. Ini sebelum berakhir harapan dari Mas Taki, Mas Enzo buat teman-teman yang ada di rumah untuk menyiasati dengan adanya wabah seperti ini kan. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti kan ada yang pengen banget naik gunung, pengen banget jalan-jalan, cuman nggak bisa kan karena harus dibatasi aksesnya kemana-mana gitu. Ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman penggiat outdoor yang ada di rumah? Yang jelas ya gini, tahan dulu lah kegiatan jalan-jalan. Besok kan masih ada waktu juga. Kita ikuti anjuran Pemerintah. negara lah Negara. untuk biar Yang semua penting baik, semua pandemi ini bisa berakhir, pandemi baru berakhir kita dengan cepat. puas-puasin mainnya. Oke, cukup sekian buat teman-teman oplosan kali ini. Kalau kebanyakan kita nanti bisa jadi repot. Bisa upload beneran ini. Semoga oplosan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Ya, terima kasih T10 dari Studio Pandu Alam sini. ini. Buat teman-teman di rumah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Stay at home, stay healthy. Jangan lupa komen positif ada di kolom komentar. Kita tunggu komen-komen dari teman-teman semua. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tiba-tiba jadi konten. Boom!